Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan melanjutkan video untuk pertemuan ke-13, yaitu tentang footer setting. Nah, di menu footer setting ini ada 4 elemen yang penting, yaitu footer footer elemen, elemen kolom, light, dan footer text 1, text 2. Nah, yang paling penting kita pelajari adalah dua ini, footer elemen dan elemen kolom light. Ke-12 kemarin kan kita membahas tentang header setting. Nah, sekarang kita akan masuk ke footer setting. Nah, footer setting ini adalah kaki dari website kita di bagian bawah. Sedangkan header kan kepala dari website kita. Nah, kita masuk ke awal yaitu footer element. Nah, di sini ada dua menu yaitu go to top icon dan social icon. Nah, kita akan mencoba go to top icon. Kita akan aktifkan. Setelah kita save change, kita akan melihat tampilan dari website yang kita buat. Nah, di menu yang ini disebut dengan footer setting top go to top icon. Go to top icon itu berfungsi untuk jika kita ingin kembali ke halaman website kita yang paling atas. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal kita elemen, kita bisa mengaktifkan go to top icon dan juga bisa tidak. Tapi sebaiknya diaktifkan karena pengguna akan lebih mudah untuk kembali ke halaman yang berikutnya, yang paling atas. Nah, kita akan lanjut ke menu yang kedua yaitu social icon. Nah, social icon ini berhubungan dengan media sosial yang kita gunakan. Nah, kita coba aktifkan, kemudian tampilan website yang jika kita sudah mengaktifkan menu dari social icon, yaitu nah, coba kita lihat. Nah, ini RSS ini disebut dengan menu ya social icon yang kita aktifkan, maka akan muncul RSS ini di bawah website yang kita. Nah, untuk menu RSS ini tidak hanya muncul di footer setting jika kita mengaktifkan social icon, tapi juga muncul di header setting. Nah, di sini. Kita juga bisa menambahkan sosial media yang kita gunakan lainnya, yaitu seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Untuk RS ini bisa kita hilangkan dan bisa kita tambahkan sosial media lainnya, yaitu contohnya seperti ini. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini akan muncul social network. Nah, menu social network ini kita klik. Nah, di sini ada menu hide RS icon. Nah, kita coba hide artinya menghilangkan icon RS. Kita coba klik icon hide RS icon, kemudian kita save change. Nah, kita lihat tampilan dari website yang kita buat tadi, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, jadi menu RS tadi yang ada di sini hilang jika kita aktifkan menu hide RSS icon. Setelah menu RS-nya kita sembunyikan, kita kembali ke hide RS icon, yaitu fungsinya menyembunyikan menu RS tadi. Nah, kemudian kita masuk ke custom feed URL. Nah, custom feed URL ini jika kita mengaktifkan RS icon, nah kita harus mengisi custom feed URL ini. Tapi rasanya tidak
kita tidak mengaktifkan hide RS icon. Ini menu selanjutnya ada social networking. Nah, di sini ada media sosial yang akan kita tambahkan di website yang kita buat, akan kita tampilkan di website yang kita buat. Nah, contohnya yaitu Facebook, Twitter, Google, MyPad, Dribbble, Lightlink, dan lainnya. Nah, yang kita gunakan mungkin Facebook dan Twitter. Tapi kita harus login dulu. Kita akan menambahkan social networking. Nah, jangan lupa kita klikkan HTTP. Nah, kita akan mencoba untuk Facebook yang pertama. Kita juga bisa menggunakan Instagram ya. Kita coba HTTP facebook.com. Kita bisa untuk HTTP Facebook yang kita untuk URL-nya atau linknya kita bisa copy, tapi kita harus login dulu dari FB kita. Kebetulan saya belum ada login Facebook, jadi kita coba untuk menampilkan semuanya di tampilan website yang akan kita buat. Bagaimana tampilan website yang kita buat jika kita link Facebook yang kita buat, seperti jika link kita masukkan link Facebook kita bisa menambah garing 1, 2, 3, atau kita bisa copy paste link Facebook yang kita tapi kita harus login dulu di sini. Kebetulan saya tidak ada login Facebook, jadi kita tidak bisa mempromosikan Facebook saya untuk website yang kita buat. Kita akan mencoba mengaktifkan semua, menampilkan semua sosial media yang kita aktifkan di website yang kita buat. Nah, kita aktifkan semuanya dengan membuat tanda pagar, kemudian kita save change. Nah, kita lihat tampilan website yang kita buat. Nah, ini yang media sosial promosi yang kita aktifkan tadi akan muncul semuanya di sini. Ini karena terlalu banyak, jadi dia berada di bawah, harusnya berada di sini ya. Kita coba untuk tidak mengaktifkan semuanya dengan kita coba untuk tidak mengaktifkan semuanya, tapi saya di sini mengaktifkan Instagram. Nah, kita coba searching. Kita akan lihat tampilan website yang kita buat. Nah, dia akan berada di sini karena yang kita aktifkan tadi beberapa. Nah, ini Facebook, ini Twitter, ini Instagram yang terakhir yang kita aktifkan tadi. Untuk menambahkan social network sudah, kita kembali ke footer setting. Nah, kita sudah social icon sudah, sekarang kita masuk ke footer column layout. Footer column layout ini ada 9 kolom ya, walaupun ini tidak termasuk. Nah, di sini ada 1 kolom, 2 kolom, 2 kolom, 2 kolom dengan sisi yang berbeda, 3 kolom, 3 kolom, dan yang terbanyak. Di sini kolom yang terbanyak yaitu 4 kolom. Kita akan mencoba mengaktifkan yang 4 kolom. Nah, kita coba aktifkan yang 4 kolom, kemudian save change. Kemudian kita lihat di website yang kita buat. Harusnya ada di sini ya.
karena tadi kolomnya kosong, jadi dia tidak ada di sini. Nah, kita akan mengisi kolom yang sudah kita buat tadi. Di kolom yang kita aktifkan tadi, yaitu kita kembali ke tampilan, kemudian kita klik widget. Nah, ini widget yang kita aktifkan kemarin sampai RS ya. Nah, untuk menanda ini adalah menu-menu widget yang dihasilkan dari Sahifa, karena kita sudah mengaktifkan Sahifa tadi, jadi widgetnya akan bertambah. Nah, tadi kita mengaktifkan 4 kolom, jadi di sini akan muncul seperti ini. Yang pertama, first footer widget area, second, third, fourth. Nah, jika kita mengaktifkan yang ketiga, yang 3 kolom tadi, maka fourth footer ini akan hilang. Jadi yang tersedia cuman first, second, dan third. Nah, begitu juga dengan jika kita mengaktifkan yang 2 kolom, maka hanya akan ada first sama second kolom. Coba mengisi kolom dari first footer widget area. Nah, kita akan mengisi dari kolom dari first ini. Kita akan mencari yang akan kita tambahkan. Kostum album, kita akan mencari yang mudah. Sosial. Nah, kita coba yang Sahifa Tabs Bit. Nah, di sini ada pilihannya primary widget area, first footer widget, second. Ada pilihan apakah kita akan meletakkan di primary widget, first footer widget, atau second, third, dan fourth footer. Nah, karena kita tadi meletakkan di first footer, jadi kita pilih checklist di first footer. Nah, kemudian kita tambahkan widget. Nah, di sini sudah kita tambahkan, tidak perlu kita atur lagi. Kita coba untuk menyimpannya. Kemudian sudah kita akan melihat tampilan dari website yang kita buat, apakah ada perubahan atau tidak di bawahnya. Nah, tadi karena kita sudah menyimpan di kolom pertama, yaitu first footer. Nah, first footer itu berada di bagian kiri di bawah footer. Bagian kiri di footer, yaitu di kolom pertama, akan muncul tampilan seperti ini karena kita telah menyimpannya tadi. Mencoba menambahkan lagi di footer ya kita akan mencoba menambahkan di tampilan widget. Kita akan mencoba menambahkan kalender. Nah, di slide kemudian tambahkan widget. Nah, di sini saya akan membuat judulnya kalender. Sudah, kemudian kita save. Kita akan melihat tampilan di website yang kita buat. Coba reply. Nah, di sini akan muncul kalender. Ini kalender ada di bawah tab ya di bawah ini. Nah, saya akan mengubahnya berada di samping atau berada di second footer. Nah, tinggal kita klik, terus kita tahan. Tabnya sudah berada di second, kemudian saya akan buat judul kalender. Kita save, kita akan melihat tampilan di website yang kita buat. Reply. Nah, kalender tadi akan berubah menjadi di second footer atau di samping first footer. Lagi yaitu third footer dan fourth footer. Nah, saya akan mengisi
yang third dan fourth. Nah, kita akan mengisi yang tinggal kita tarik di third. Nah, kita buat judul kategori simpan. Nah, fourth-nya kita akan menambah laman. Kita lihat waktu menambah laman, kemudian kita buat judulnya laman, kemudian kita save. Tampilan dari website yang kita buat tadi, tinggal kita refresh. Nah, kolomnya keempat-empatnya sudah terisi ya. Di sini kita bisa klik. Di sini kita dapatkan populernya dari menu Syaifa, kalender dari bawaan WordPress, kategori dan laman dari bawaan WordPress. Nah, laman ini bisa kita klik ya. Nah, kita langsung kembali ke laman WordPress yang kita buat. Hanya sampai di sini video untuk pertemuan ke-13. Kami akan melanjutkan video untuk pertemuan yang ke-14-nya. Kami akan melanjutkan video untuk pertemuan ke-14-nya, yaitu membahas tentang slider setting. Nah, di slider setting ini terdapat slider setting, elastic slider, dan query setting. Di kolom slider setting ini terdapat slide version dan terdapat dua kolom. Ada yang pertama enable, terus kita slider setting ini dia harus diaktifkan semuanya. Di sini enable-nya sudah saya aktifkan, so slide caption-nya juga sudah. Kemudian kita save change, kita akan melihat perubahan dari website yang kita buat. Nah, slider setting itu ini yang dinamakan dengan slider setting. Di slider setting ini kita akan membahas tentang kategori dan kostum slider. Nah, di sini number post yang kita buat, saya buat nomor 3. Terus di sini muncul kategori. Nah, jika kita memilih yang lain, maka nanti akan muncul yang lain lagi. Karena kita membahas tentang kategori, nah kebetulan saya mempunyai kategori ini. Terus saya coba save change. Kita save change, kita akan melihat tampilan dari website yang kita buat. Ini refresh. Nah, website yang kita buat akan berubah menjadi seperti ini. Yang slider settingnya tadi berubah menjadi kategori yang ini. Di slider setting ini berfungsi untuk memberikan gambar pada slider setting kita tadi untuk berubah atau bergerak untuk berganti. Nah, slide vertikal, horizontal. Kalau vertikal nanti dia akan bergerak secara vertikal dan horizontal. Nah, ini waktu dari slide speed itu semakin besar angkanya, maka akan semakin lama perubahan dari captionnya ya. Jika kita mengaktifkan slide caption ini, maka kita akan keluar ringkasan berita seperti yang ini. Ada ringkasan beritanya. Slide caption length. Nah, slide caption length ini untuk mengatur berapa jumlah kata yang kita inginkan. Kita coba jumlah katanya 1000. Kita save change, kita lihat perubahan di website yang kita buat. Refresh. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah ini, fungsi dari
slide caption yang berapa kata yang akan kita munculkan. Untuk 10.000 apakah ada perubahan atau tidak? Kita save change. Kemudian kita akan melihat tampilan dari website yang kita buat. Refresh. Nah, tidak ada perubahan ya, karena maksimalnya 1000. Jadi fungsi dari slide caption length itu besar kolom untuk keterangannya yang ini. Ada 4 baris untuk slide caption length-nya 100, dan kita masuk ke slider position. Nah, di slider position ini ada dua pilihan. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita akan mencoba untuk pilihan yang kedua, terus save change. Kita lihat tampilan dari website kita. Refresh. Nah, penuh. Jadi jika kita milih kolom yang kedua, slider settingnya akan yang slider setting lengthnya yang 100, dia hanya akan muncul satu baris. Kalau kita membuatnya 1000 tadi, dia akan muncul beberapa baris, 4 sampai 5 baris. Awal atau ke pertama yang ini, karena ini menurut saya lebih simple. Nah, seperti ini lebih simple. Slider tipe kan ada dua, flexi slider dan elastic slider source. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan yang elastic slider. Nah, elastic slider source ini ada pengaturannya lagi di sini ya. Kita coba save change. Kita lihat. Nah, itunya captionnya berada di tengahnya ya. Fleksi dan elastis, yaitu kalau kita mengaktifkan elastis, captionnya akan berada di tengah seperti ini. Nah, jika kita mengaktifkan yang fleksi, dia akan berada di bawah dan gambarnya akan bergantian. Sedangkan untuk yang kebetulan saya hanya ada satu gambar. Nanti jika kita mempunyai gambar lagi di sini atau di sini, nanti akan ada gambar-gambar berikutnya yang bisa diklik jika kita mengaktifkan elastis slider. Akan mengatur di animation effect. Nah, di animation effect ini ada center dan side. Di sini kebetulan tidak ada perubahan tadi, jadi saya lanjut aja. Nanti kita akan melihat perbedaannya antara center dan slide. Terus di sini ada, kita akan mencoba mengaktifkan autoplay. Kita coba save change. Lihat fungsi dari autoplay tadi. Autoplay itu berfungsi untuk jika gambar saya lebih dari satu, dia berfungsi untuk menggeser gambar ke samping seperti tampilan fleksi tadi, gambarnya berganti, atau perpindahan dari gambar satu ke gambar yang satunya lagi. Setelah membahas kategori, kita pindah ke custom slider. Custom slider ini bisa kita mengambil gambar dari komputer, bisa gambar yang tidak ada di post kita, seperti gambar unggulan yang belum kita masukkan ke post kita, bisa kita tampilkan di custom slider ini. Mencoba mengaktifkan custom slider, terus save change. Saya akan melihat bagaimana tampilan dari website. Refresh. Nah, jika kita mengaktifkan yang kostum tadi, ini hanya loading karena kita belum memasukkan gambar. Belum ada pilihan. Nah, untuk kostum slidernya, caranya untuk mengaturnya di sini.
Jika kita mengaktifkan Syaifa tadi ada tambahan kostum slider. Nah, di sini tidak ada karena belum kita tambahkan. Nah, cara menambahnya di sini tambahkan baru. Saya akan membuat judul slider 1. Kita coba cara menambahnya dengan add new slider. Nah, di sini kita bisa memilihkan berkas, pilihkan. Saya akan memilih foto yang coba yang ini. Kita coba ya foto yang ini. Open. Sudah terunggahkan di sini. Kemudian kita klik use this image. Nah, di sini kita akan mengisi add new slide-nya. Nah, slide title-nya tadi kosong, saya isi info umrah. Linknya karena tidak ada kita isi pagar. Ininya kita isi foto goro bersama. Slide captionnya kita isi foto goro bersama. Kita isi semua, kita terbitkan. Nah, sesudah diterbitkan kita akan lihat kembali di kostum slide-nya. Nah, di slide 1 gambarnya 1, di title-nya akan muncul tadi kosong ya, sekarang sudah ada. Setelah kita kembali ke menu Syaifa, kita kembali ke slider settingnya. Di sini maka langsung muncul slider 1 yang kita buat tadi. Nanti ada slider 2, 3, 4 dan seterusnya jika kita menambahkan slidernya. Kita coba save change. Kemudian kita lihat perubahan di website yang kita buat. Nah, ini gambar yang saya masukkan tadi, info umrah foto goro bersama tadi. Ini hanya ada satu gambar karena kita hanya memasukkan satu gambar tadi. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi, bisa di slider 1 ya, agar gambarnya bergantian. Jika kita ingin tambahkan baru lagi, kita bisa membuat slider 2, tapi dibedakan. Jika ingin gambar tadi bergantian, kita hanya harus menambahkan gambar di slider satunya. Kita coba menambahkan gambar di slider 1, menambahkan slide untuk slider 1. Ini 2, caranya sama seperti kita menambahkan gambar yang pertama tadi, kemudian kita terbitkan atau di sini ada perbarui, ini sama kayak kita menyimpan. Nah, kemudian kita kembali ke Syaifa. Kita akan lihat slider setting. Setelah kita aktifkan, kita save change. Kita akan lihat website yang kita buat. Nah, dia ada peralihan gambar seperti ini ya. Di website kita ada peralihan gambar seperti ini. Jika kita gambar di slider kita itu 2, 3 atau 4, 5, akan ada seterusnya. Ini gambar yang di slider 1 ini bisa berganti. Nah, untuk menambah kostum slidernya, kita klik kostum slider. Kemudian masih di slider 1. Nah, tinggal kita add new slider. Kemudian kita pilih berkas. Tinggal kita nanti klik. Mungkin untuk kostum slider hanya itu yang video yang kelompok kami tampilkan. Nah, inilah tampilan dari kostum slider yang kami buat. Ini bisa 3, bisa 4 ya, tergantung kita menambahkan gambar di sini.
Baiklah, hanya itu video yang kelompok kami dapat tampilkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.